Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon. Welcome back to Potski, podcast anak vokasi. Oke, hari ini kita mau ada podcast, tapi sebelumnya pasti teman-teman kalau aku udah kenal ya gitu. Gak apa-apa, aku kenalin diri lagi ya. Oke, my name is Miss Dwi gitu ya. Pasti teman-teman udah kenal gitu ya, karena aku sering muncul di beberapa edisi-edisi podcast sebelumnya. Nah, hari ini aku nggak sendirian pastinya. Yang udah teman-teman lihat semua gitu. Aku bersama orang-orang kece gitu. Yuk kita kenalan langsung. Hari ini kita kedatangan satu guest gitu ya, itu salah satu dosen tim aku gitu ya, dari tim dosen bahasa Inggris, Miss Susi Oktaviani. Okay. Afternoon, how are you, Miss? I'm good. And what you? Yeah, I'm good too. And nggak hanya Miss Susi, kita juga kedatangan tamu-tamu dari mahasiswa LP3I. Boleh dong kenalin dulu mungkin dari kakak yang sebelah sini. Okay, my name is Fatih Rizky Amrullah from Informatics Management. Oke, halo Kak Farid. Nah, kalau yang di depannya ada siapa? Hello, my name is Sita Alfreda Rizky. I'm from International Business Administration. Nah, jadi ada Kak Farid dan Kak Intan. Kira-kira hari ini kita mau ngebahas apa sih nih kalau misalnya udah ada guest star sekece ini gitu ya. Nah, hari ini teman-teman kita mau ngebahas terkait tentang public speaking dan Gen Z. Nah, itu teman-teman banget kan ya, sobat muda nih, majority-nya tuh Gen Z gitu ya. Dan public speaking. Nah, kira-kira apa ya yang penting nih dari public speaking gitu ya. Nah, mungkin sebagai awalan boleh nih kita menyimak dulu penjelasan dari Miss Susi seputar public speaking. Oke, terima kasih Miss Dwi. Selamat siang semuanya. Ya, kembali lagi di sini. Ini baru pertama kali ya saya ada podcast di sini dan public speaking. If we talk about public speaking, apa sih public speaking ya? Public speaking itu kan sebenarnya kita berbicara di hadapan publik, di depan umum, dan tentu saja ini dalam situasi yang formal. Kita berbicara di depan audiens, ya seperti itu. Kemudian kenapa sih kita itu perlu belajar public speaking? Karena ya yang seperti mungkin teman-teman ketahui, kenapa kita harus belajar public speaking? Yang pertama adalah bahwa manfaat untuk teman-teman bisa meningkatkan kepercayaan diri. Kenapa demikian? Karena ketika kita bisa berbicara di depan umum, di hadapan publik, itu akan meningkatkan percaya diri kita. Kemudian yang kedua, akan mengimprove your leadership skill. Kenapa sih kok bisa dengan public speaking meningkatkan atau mengimprove leadership skill kita? Ya tentu saja karena ketika kita berbicara di depan umum, kita harus bisa memanage diri kita sendiri gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan value diri kita sendiri. Diakui atau tidak, ketika mungkin nanti teman-teman akan bekerja dan lain sebagainya, public speaking itu sangat diperlukan ya, terutama mungkin bahasa Inggris ya. Public speaking dalam bahasa Inggris itu sangat diperlukan dan akan menambah nilai dari teman-teman itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah dengan adanya public speaking, teman-teman bisa menambah networking atau jaringan teman-teman. Karena dengan apa? Dengan public speaking kita pasti akan tidak malu untuk berkenalan dengan orang lain misalnya. Bener banget. Atau untuk ngobrol di tempat baru, beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga itu akan menambah networking kita. Seperti itu kurang lebihnya Miss Dwi. Kenapa kita harus belajar public speaking? Keren banget teman-teman. Kalau yang teman-teman nyimak boleh banget silakan di type aja di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga nggak miss nih poin-poin pertama tadi yang penting dari Miss Susi. Aku sih setuju banget sih Miss terkait nambah leadership gitu ya, terus improve our branding gitu ya, maksudnya personal branding gitu ya. Jadi dari public speaking kadang-kadang juga gimana gitu ya, orang mau tahu value kita kalau misalnya ide-ide kreatif kita itu hanya mentok sampai otak aja gitu kan, nggak tersalurkan ya, tersalurkannya. Itu Miss Dwi, salah satunya adalah ketika dengan public speaking kita bisa dengan lancar, dengan baik menyalurkan ide-ide kreatif kita. Nah contohnya di Gen Z nih yang saat ini ya, kalau kita relate-kan gitu. Gen Z sekarang kan mereka lebih kreatif dan inovatif. Iya, bener gitu, banget. Kreatif, inovatif, dan ditambah dengan public speaking yang baik atau bahasa Inggris yang baik, itu udah top markot top banget. Seperti itu. Langsung dicari gitu ya, Iya, sama betul, perusahaan-perusahaan betul. gitu ya. Karena high value ya untuk mereka.
Gitu. Itu. Nah, tadi seperti yang teman-teman lihat gitu ya, selain Miss Susi kita juga udah ada teman-teman dari mahasiswa LP3I. Nah, tadi mungkin Kak Farid dan Kak Luffy udah menyimak gitu ya. Mungkin apa sih yang dirasain gitu, misalnya kalau dalam ruang lingkup mahasiswa public speaking tuh kenapa penting banget ini, terkhususnya mungkin di kehidupan perkuliahan ya. Gimana sih, mungkin boleh dari Kak Luffy dulu. Saya pribadi itu pasti penting banget ya public speaking, apalagi di kampus vokasi ini tuh yang bisa public speaking itu bakal ditawarin banyak kesempatan untuk bersinar gitu di sini sebagai mahasiswa, dan juga untuk dibekali kemampuan lainnya sebelum dia terjun ke dunia pekerjaan. Jadi public speaking di sini benar-benar diajar banget teman-teman, dosen-dosen yang baik-baik banget, dan diberikan tips-tips yang keren. Jadi kita bisa mengimprove public speaking kita di sini. So that's all. Oke, nah kalau dari Kak Farid berguna banget gak sih, maksudnya kan misalnya dalam suatu perkuliahan pasti ada tugas dong, yang namanya mahasiswa pasti banyak yang kayak presentasi-presentasian gitu. Nah di situ seberapa penting sih untuk kita sebagai mahasiswa tuh bisa memenuhi tugas tersebut yang ada, atau yang mengharuskan kita presentasi atau ada public speakingnya? Oke, mungkin sebelum masuk ke mahasiswa nih, saya sebenarnya udah ada pengalaman sendiri betapa pentingnya public speaking itu. Jadi sejak SD mungkin atau dari SMP gitu, saya bukan tipe orang yang berani ngomong. Jadi walaupun saya punya banyak pikiran, saya merasa wah ini harus begini, ini begini, tapi saya nggak berani ngomong. Saya tetap diam. Nah, suatu saat pas kelas 3 SMK, saya mulai berpikir kenapa gitu, kenapa harus malu, kenapa? Padahal saya yakin saya bisa. Jadi perlahan-lahan saya mulai memberanikan diri untuk sedikit-sedikit maju ke depan ketika guru tanya atau gimana gitu. Saya mulai beraniin diri, dan semakin lama semakin ke bawah sampai dunia perkuliahan ini. Nah, kebetulan juga di semester 1 itu ada mata kuliah namanya pengembangan kepribadian, dan di situ sangat membantu banget buat saya pribadi untuk mengembangkan kemampuan public speaking ini. Kita juga diajarin cara public speaking yang bagus. Kita diajarin cara berekspresi, gestur tubuh, lalu kosakata yang baik saat public speaking itu gimana, itu semua kita diajarin. Bahkan untuk UASnya sendiri kita diminta untuk presentasi sendiri face to face sama dosennya. Dan kebetulan aja karena saya pikir saya tahu, saya dari kecil saya bisa bahasa Inggris, dari kecil udah suka sama bahasa Inggris, jadi mungkin kebawa lah bisanya sampai sekarang. Jadi saya pikir ini buat nambah nilai, kenapa saya nggak presentasi pakai bahasa Inggris aja ya? Ya udahlah, saya mulai belajar dikit-dikit buat ngomong pakai bahasa Inggris untuk presentasi, karena sebelumnya juga kan mungkin hampir nggak pernah gitu ya buat presentasi pakai bahasa Inggris, jarang banget. Nah, di saat itu mulai titik terang saya pengen presentasi pakai bahasa Inggris, dan bener aja saya dapat pujian, dapat respon yang positif dari dosennya. Jadi buat kalian yang merasa public speaking itu nggak perlu, coba pikirin lagi deh, suatu saat nanti kalian di perkuliahan atau di mana gitu, itu bakal jadi nilai plus buat kalian. Dan tambah lagi, apalagi kalau pakai bahasa Inggris, itu bener keren banget. Kalian ngerasa keren, orang lain ngerasa keren. Nah, berarti di dalam segala sendi kehidupan public speaking itu dibutuhin teman-teman. Dan lebih kerennya lagi, di kampus LP3I ini benar-benar dibantu untuk pengembangan diri kalian. So, jadi teman-teman yang mau kuliah LP3I langsung aja daftar, masuk ya. Oke, nah Kan mungkin misalnya contohnya kayak kakak Farid gitu ya, berarti kan tipe orang yang introvert. iya. Susah Lebih struggle dong kalau kayak gitu kan. Mengungkapkan gitu kan sesuatu kayaknya cuma mentok di kepala gitu kan. Sampai pada akhirnya mungkin ada motivasi atau termotivasi untuk why not? Ya kita kenapa sih kita nggak show up aja, kita kan bisa kok ya. Jadi untuk teman-teman yang introvert jangan takut, jangan khawatir ya. Ini sudah ada proofnya, buktinya bisa, ternyata public speaking itu bisa dipelajari. Iya, bener banget. Waktu itu aku pernah dengar gitu, misal aku lupa dari siapa gitu. Jadi kalau setiap kita ragu atau takut melakukan sesuatu gitu ya, pikirin apa sih emang konsekuensi terburuknya kalau misalnya aku tampil di depan, hidupku hancur kah habis itu gitu. Nah kalau misalnya cuma kayak paling
diketawain teman, ya habis itu juga mereka juga udah lupa. Betul, Gitu. Jadi betul. pikirin aja konsekuensi terbesarnya apa sih, maju ke depan nggak kenapa-napa kan gitu. Jadi as long as itu bukan kayak destroy our lives, ya udah gitu, go ahead gitu. Karena emang kadang-kadang langkah pertama itu emang diperlukan banget sih, tadi seperti yang Kak Farid bilang gitu ya. Iya. Itu mungkin kalau misalnya dari Kak Luffy mungkin ada hal-hal yang di otak nih mau ditanyakan gitu ya, boleh banget. Makasih Miss. Sebelumnya aku mau cerita nih. Jadi aku juga tipe orang yang nggak bisa menyampaikan secara langsung gitu loh Miss. Jadi aku mulai berpikir bahwa public speaking itu penting saat aku mewakili sekolah untuk lomba storytelling. Storytelling itu kan bercerita kan Miss, Iya. orang. Dan itu bisa nggak bisa aku harus bisa gitu Miss. Karena kebetulan dipercaya oleh guru kan. Dan saat itu aku mulai berlatih sendiri. Mungkin hasilnya belum kelihatan sekarang, tapi karena masih berlatih, aku masih banyak belajar. Cuma aku ada mau tanya nih Miss, kan kalau storytelling itu kan kita tampil kan, kita nggak akan melakukan dialog. Nah, sedangkan di dunia perkuliahan itu kita ada presentasi, di mana kita ada tanya jawab bersama para teman-teman juga dosen. Dan itu kita nggak cuma bicara sendiri kan Miss. Jadi how to get confidence to speak in Oke, terus how to get confident to speak in public. Pertama adalah kita tadi konteksnya presentasi ya, Iya. gitu kan? Bagaimana cara kita confidence atau teman-teman mungkin bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri pada saat presentasi? Satu, well prepare all of your materials. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa nih, kalau mau presentasi yang perlu disiapkan adalah satu materi. Apa sih yang akan disampaikan di depan audiens, di depan publik, itu tuh jangan lupa. Jadi teman-teman atau Luffy sendiri, Kak Farid sendiri gitu ya, harus disiapkan dengan sangat baik presentasi apa yang akan disampaikan. Mungkin kalau data-data ada yang perlu disajikan, ya silahkan sajikan dengan data. Karena ketika kita bicara di depan publik, tidak boleh hanya berdasarkan asumsi ya, atau opini kita, tetapi harus berdasarkan kepada data-data yang ada. Seperti itu ya. Jadi siapkan materi. Kemudian kalau nervous, wajar tidak sih kalau kita nervous pada saat on the stage pertama kali? Sangat wajar, sangat manusiawi gitu ya. Tetapi ketika kita menguasai apa yang akan kita sampaikan, itu help us. Stage will be yours. Gitu, seperti itu ya. Jadi poin utamanya adalah kuasai materi. Seperti itu. Oke. Nah, setuju banget sih sama Miss Susi gitu ya. Mungkin kalau dari aku pribadi gitu, karena ada profesor aku juga, jadi beliau itu dari awal sudah kayak menentukan bahwa saya akan menilai presentasi kamu dari ini nih. Ibaratnya udah di-spill dong. Bisa kita usahain nih nilai maksimal gitu kan. Ya makanya selain dari prepare tadi, bahkan kayak naskah dari openingnya aja tuh aku bikin gitu. Jadi kalau misalnya kita kan kadang-kadang kita kalau beberapa menit mau mulai masih suka komat kamit gitu. Jadi ketika kita punya print-printan atau tulisan itu tuh lebih ke kayak kan kalau kita lihat otomatis otak kita juga memproses gitu. Jadi kalau kita lupa, oh ya tadi sempat ngelihat ini gitu. Jadi sampai dari openingnya pun, dan kalau misalnya konteksnya di dalam bahasa Inggris, teman-teman jangan males untuk cari tahu pronunciation yang teman-teman tuh nggak tahu gitu. Kayak aku ragu deh, ngucapnya masa begini. Nah, teman-teman tinggal buka Google Translate aja, mudah gitu ya. Apalagi Gen Z, wah udah gadget everyday gitu kan. Tinggal ketik aja gitu, apa sih yang ngucapnya gimana gitu, tinggal dengerin. Oh bunyinya begini gitu. Jadi itu akan membantu banget gitu ya kan, pede dong gitu. Karena sekarang kan banyak media yang bisa teman-teman gunakan ya gitu, baik itu untuk slide presentasinya atau cara pengucapannya. Mungkin ketika bahasa Inggris sekarang sudah zamannya AI gitu ya, teman-teman sudah banyak aplikasi yang teman-teman bisa gunakan. Itu silahkan digunakan untuk membantu gitu ya, untuk membantu. Catatan ya teman-teman ya, hanya untuk membantu saja. Tentu saja kalau materi dan lain sebagainya teman-teman harus menguasai juga begitu. Iya, paling begitu Luffy. Kalau tadi pertanyaannya tentang gimana sih kita meningkatkan confident gitu ya kalau misalnya mau public speaking in terms of presentation ya. Ada lagi pertanyaannya? Mungkin mau bertanya. Okay, so based on my story, the previous story, untuk Miss Susi sendiri, apa sih biggest change or upgrade in your life of public speaking? Jadi bagaimana cara meleverage ya knowledge kita atau kemampuan kita dalam berbahasa Inggris atau kemampuan kita dalam public speaking. Okay, actually personally I'm an extrovert person gitu ya. Jadi emang orang yang terbuka gitu ya, dan
kebetulan suka bicara gitu, dan awalnya saya tidak suka bahasa Inggris. Mungkin sebagian dari teman-teman atau mahasiswa saya tahu ya bahwa saya dulu tidak suka bahasa Inggris karena satu dan lain hal. Tetapi pada akhirnya nyemplung juga di bahasa Inggris gitu ya. And then now I can say that I love teaching English. Karena apa? Karena memang satu, kebutuhan bahasa Inggris itu ada di mana-mana. Itu yang memotivasi saya. Kemudian yang kedua, saya suka berbicara di depan umum gitu. Jadi dari saya mungkin usia remaja ya, usia SMA, itu saya sudah menjadi seorang MC gitu ya di acara event-eventnya Jarum Super atau misalnya event musik gitu ya di Bandung. Jadi itu mungkin ya, jadi dari event-event kecil, event-event sekolah, kemudian beralih ke event besar, event kemudian acara yang dimiliki oleh perusahaan gitu, sampai akhirnya ya saya berpikir bahwa apa nih ya kira-kira yang bisa bikin saya terus mentransferkan knowledge saya nih, atau pengetahuan saya atau pengalaman saya di dalam public speaking. Gimana caranya? Mungkin ya saya menemukan caranya di mengajar mungkin ya, karena dengan mengajar kita selain kita meleverage diri kita sendiri, kita juga bisa memberikan pengalaman, sharing pengalaman kita, sharing ilmu kita terhadap orang lain. Itu sih yang memotivasi saya. Jadi awalnya how to leverage-nya saya dari tidak instan gitu ya, tidak instan. Jadi dari usia saya masih remaja, sekarang usia saya almost 40 gitu ya, berarti udah hampir setengah usia saya gitu ya. Nah seperti itu, jadi kita harus tetap learning by doing. Kita harus tetap belajar, never stop learning dalam hal apapun itu. Ya khususnya sekarang yang sini adalah tentang public speaking. Begitu. Nah itu kalau dari pengalaman Miss Susi ya, mungkin kalau misalnya ditanya kalau dari aku biggest change-nya itu mungkin dari amanah-amanah yang datang gitu ya. Jadi kadang-kadang suka didelegasiin ikut lomba apa gitu. Jadi waktu aku masih SD itu sama aku harus berdiri, lombanya sih waktu itu lomba nyanyi ya. Tapi kan penontonnya sebanyak kayak satu bioskop gitu kan gitu. Jadi tetap kayak memacu adrenalin juga gitu. Ditambah juga pasti ikut-ikut organisasi. Dan ternekat adalah waktu SMK presentasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di depan ketua komisi UNESCO waktu itu. Nah itu benar-benar kayak gambling banget ya sebenarnya gitu, tapi dalam satu kelompok udah kamu aja kamu. Jadi dengan itu ya pasti dari perpindahan atas kesempatan dari hal-hal yang di-assign ke kita jadi apa gitu. Karena kayak misalnya kayak aku S1 aku ketua kelas cewek, tapi ketua kelas, sekarang S2 ketua kelas lagi gitu. Jadi kan dengan posisi-posisi tersebut atau amanah-amanah tersebut otomatis kita jadi belajar ya. Betul. Gitu. Oh gimana sih komunikasi ke dosen, karena fun fact teman-teman, skill berbahasa atau skill komunikasi, skill public speaking itu sangat mempengaruhi. Pernah kejadian gitu ya, aku WA dosen sama teman aku WA dosen, aku nggak dimarahin tapi teman aku dimarahin. Kok bisa? Kenapa? Padahal kita bertanya hal yang sama gitu. Nah berarti kan di situ ada kemampuan atau tata komunikasi gitu yang mungkin harus bisa dipelajari lagi. Gitu. Jadi itu sih makin kesini dengan pastinya alasan-alasan yang mungkin kayaknya punya bakat deh gitu. Jadi kan selain punya bakat, orang yang punya bakat tapi tidak diasah gitu ya. Orang yang tidak punya bakat tetapi mereka mau untuk belajar bisa pada akhirnya begitu. Jadi keep practicing itu penting teman-teman. Jadi apapun itu, khususnya sekarang di public speaking atau bahasa Inggris, jadi teman-teman yang merasa bahwa saya nggak berani banget ya ngomong bahasa Inggris atau saya nggak berani banget ngomong di hadapan publik, silahkan latih gitu ya. Terus berlatih, nah nanti akan menemukan oh ya ternyata gampang ya gitu berbicara di depan umum. Seperti itu ya teman-teman. Nah mungkin kalau kita relatein dengan Gen Z juga ya Miss ya gitu, apalagi mereka ini terkenal dengan sesuatu yang maunya tuh hasilnya tuh cepat kelihatan, instan. Nah kalau misalnya teman-teman semua gitu ya tadi denger cerita-cerita kami berdua dan juga kakak-kakak gitu, prosesnya tuh lama ternyata dari kecil, dari SD, dari apa. Nah itu membuktikan bahwa sesuatu hal yang mungkin bagi teman-teman gitu yang ngelihat aku, ngelihat Miss Susi atau ngelihat teman-teman yang lain, kok dia bisa sih kayak gitu-gitu. Nah itu pasti nggak sepetikan jari begini gitu ya. Sekarang kan teman-teman udah tahu ya ceritanya gitu. Berarti it takes a long process gitu. Jadi di sini menekankan juga untuk teman-teman Gen Z ya khususnya mau menjalani proses. Kalau aku bilang gini, aku nggak bisa control the result, but I'm happy enough when you through the process
gitu. Jadi kalau merekanya sudah mau menjalani prosesnya, hasilnya pasti berbeda dong tiap individu gitu ya Miss ya. Tapi kalau kita willingness itu tuh mahal banget gak sih Miss? Ibaratnya saat kita bisa milih, ya udahlah aku nyantai-nyantai aja, terus ada yang lebih milih aku mau ikut pelatihan gitu, aku mau belajar gitu. Willingness itu mahal banget gak sih? Intinya jangan give up deh untuk kita berproses gitu ya, karena ya betul yang tadi Miss Dwi katakan, willingness itu dengan adanya kemauan kita gitu ya, itu yang akan merubah diri kita. Contohnya tadi yang biggest change-nya apa dulu, seandainya saya tidak mau untuk berbicara di depan publik, tidak mau untuk misalnya menerima tawaran menjadi seorang MC, akankah saya seperti ini? Tentu tidak gitu ya, seperti itu. Jadi semua ada butuh proses, dan jangan takut untuk terjatuh ketika kita berproses. Nah, Gitu, bener ya. banget. Itu kalau yang sering lucu lagi ada lagi Miss. Mungkin biasanya ya MC misalnya MC biasa gitu kan. Tiba-tiba disuruh jadi MC nikahan dosen. Gimana tuh ceritanya? Terus bilang, ya saya nggak bisa Miss, bilang gitu. Enggak, saya percaya sama kamu karena saya biasa ngelihat kamu di kelas. Nah berarti poinnya di sini adalah ketika kita sebagai, ini konteks mahasiswa kali ya gitu, buat teman-teman memberikan performance terbaik gitu kan. Jadi orang pun bisa lihat, we don't have to tell them gitu kayak, oh gue bisa ini nih, gue bisa itu. Mereka bisa lihat dan akhirnya opportunity itu akan datang gitu. Jadi Makanya intinya adalah kita tidak perlu banyak berbicara, tapi kita lakukan sebaik mungkin yang kita bisa dan perlihatkan itu. nah berarti kuliahnya harus rajin, harus semangat, jangan tidur di kelas. Absen ya. Iya. Mungkin absen boleh lah ya, sesekali tapi seperti itu ya. Gitu. Ada lagi kira-kira yang Kalau dari sisi Gen Z-nya mungkin kalian tuh merasa positifnya kalian sebagai Gen Z itu apa sih? Karakter. Kayak suatu benefit nih, aku jadi Gen Z gitu. Suatu benefit ya Miss, izin menjawab ya Miss. Nah, Mungkin salah satu benefitnya adalah kita memiliki generasi sebelum kita yang masih mau menuntun kita, mengajari kita. Kayak Miss Susi dan Miss Dwi yang juga pastinya lahir lebih dulu kan daripada kita, dan kalian memberikan ilmu-ilmu kalian kepada kita. Jadi itu sih Miss, mungkin bagi aku pribadi. banyak tempat belajar ya, gitu. karena kan belajar itu not only in the class, right? Iya. Gitu kan, belajar itu kita bisa dan jangan melihat seseorang itu dari siapa dia gitu ya, tapi apa sih yang dia sampaikan. Bener gitu. banget. Nah kadang-kadang kita mendapat ilmu bahkan bukan dari orang yang berpendidikan tinggi gitu Iya. ya, tapi kita bisa ambil intisarinya atau ilmunya begitu. Dari Kakak Farid gimana kira-kira Kakak Farid? Oke, keuntungan dari jadi Gen Z itu kita hidup sama teknologi. Nah, bener banget. Aduh. Di zaman saya teknologi masih sangat terbatas. Iya, jadi saya itu tipe orang yang gampang penasaran. Pasti nggak cuma saya sih, kalian semua pasti kan pernah nih ya, mau tidur kepikiran sama satu hal. Ya. Entah tiba-tiba kayak kepikiran, pengen menanyakan sesuatu lah. Dan antara kita udah malam, udah capek mau tidur, tapi penasaran gitu. Iya. Kalau saya udah penasaran gitu pasti langsung searching di Google, harus tahu jawabannya. Jadi dikit-dikit dari rasa penasaran saya itu bakal jadi ilmu sendiri. Jadi kayak suatu saat itu saya pernah lihat teman saya main Rubik, gitu kan. Nah, saya penasaran gimana cara nyelesainnya, gitu kan. Yaudah, saya langsung nyampe rumah searching cara nyelesainnya, saya belajar, saya praktekin dulu. Saya nggak punya Rubik, jadi pakai aplikasi simulator Rubik itu, dan ternyata bisa. Terus sekalinya udah bisa, kita pasti bakal ngerasa buat gimana caranya kita jadi lebih baik dalam hal ini. Dari situ saya mulai belajar lagi, mungkin Rubik yang lebih susah gitu kan, berusaha buat jadi lebih cepat gitu. Jadi dengan adanya teknologi ini bakal ngebantu saya sebagai Gen Z nih buat memenuhi rasa penasaran saya. Karena walaupun kita sekali penasaran sama hal kecil ya, tapi kalau kita kumpulin banyak-banyak juga nanti jadi hal yang besar kan. Jadi pengetahuan walaupun kita sedikit tahunya, tapi setidaknya kita tahu gitu. Oke. Jadinya Berawal dari rasa curiosity-nya ya, Gen Z itu Betul. benar-benar apa aja pengen tahu gitu sangat kan. tinggi ya. Tapi justru bagus Miss Dwi ya dan teman-teman di sini. Jadi ketika mungkin teman-teman ada sesuatu hal yang ingin diketahui, googling karena sudah dengan kecanggihan teknologi ya, gampang mengakses sesuatu. Nah itu ya udah tinggal diklik saja, tinggal dicari saja, itu jadi tambahan knowledge buat teman-teman juga. Contohnya ya dengan Kakak Farid ya, gitu kan, akhirnya yang tadinya tidak tahu how to solve the Rubik itu akhirnya jadi tahu, jadi expert mungkin sekarang.
Iya. Enggak juga. Intinya Iya, Jadi kita master kayak ya, master masih- Rubik ya. Iya, masih karena mid lah. udah hidup dengan udah punya apa ya, curiosity yang besar gitu, Betul. dikelilingi dengan informasi yang banyak sekali, akses yang informasi. mudah gitu. Iya. Tapi nih Miss ya, karena topik kita hari ini tentang public speaking dan Gen Z gitu. Kira-kira mungkin kalau dari pengalaman nanti kita bisa tanya ke kakak-kakak gitu ya. Dari perspektif Miss Susi, ada nggak sih obstacle bagi Gen Z di dalam public speaking itu? Karena kan Miss juga ngajar di kelas ya, mungkin Iya, ada iya. juga yang udah presentasi. Kalau Miss lihat gitu, kendalanya mereka di mana sih Miss? Oke, di sini ada dua ya kendala. Nah, ada dua kendala yang sering Miss lihat nih ya. Mungkin teman-teman juga bisa dijadikan review nantinya gitu ya. Yang pertama adalah mereka tidak terlalu menguasai materi, akhirnya apa? Nervous. Muncul anxiety atau cemas gitu ya. Aduh, ini takut gimana ya presentasi saya bisa berjalan dengan lancar atau tidak, atau mungkin ini teman-teman nanti nanya atau tidak ya. Berarti kan itu masuknya ke dalam anxiety atau kecemasan gitu ya. Yang kedua apa? Yang kedua kadang-kadang gestur. Nah, gitu ya. Gesturnya gimana? Mungkin apakah terlalu banyak gerak gitu ya pada akhirnya ingin mengajak silat. Kita boleh menggunakan gestur, boleh tentu saja, tetapi harus dibatasi, jangan sampai nanti nyolok mata temannya gitu ya. Nah, kemudian juga kita harus membuat eye contact. Itu yang dimaksud dengan gestur yang baik ya. Ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita, dengan audiens, tentu saja kita harus melakukan eye contact. Karena untuk apa? Untuk menghormati siapa audiens kita, begitu ya. Jadi untuk teman-teman nih, ketika melakukan presentasi, obstacle-nya apa? Yang pertama tadi adalah anxiety atau kecemasan, yang kedua adalah gesture ya. Jadi mungkin gesture itu untuk menghindari kecemasannya itu ya. Akhirnya tangannya ada yang begini, Ke terus belakang, ada yang ke belakang, ada yang masuk nunduk ke saku, bawah. ya. Atau misalnya ada yang jadi cicak, nempel gitu. Seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi harap itu dihindari gitu. Nah, dihindarinya dengan apa? Ya tadi itu materinya harus disampaikan dengan baik, dan kalau saking nervousnya tidak bisa melakukan good gesture, berdiri saja, melakukan eye contact saja, itu sudah cukup gitu ya. Itu sudah memberikan first impression yang baik bagi audiensnya. Begitu Miss Dwi. Nah itu ya teman-teman. Jadi dari podcast ini teman-teman boleh mempraktekkan gitu ya. Jadi kalau nanti ada next presentation, pastiin teman-teman itu udah menguasai gitu ya. Terus nggak ada salahnya untuk kayak rehearsal gitu kali ya Miss. Mungkin teman-teman di rumahnya ada cermin gitu ya, untuk kayak pura-pura ngomong dulu gitu. Jadi teman-teman bisa tahu tuh nanti kayak gimana gitu. Terus kalau misalnya dari sisi aku Miss, ada lack of something yang mungkin di satu sisi itu jadi keuntungan bagi Gen Z, tapi kalau di public speaking jadinya itu suatu disadvantage kali Miss. Karena mereka dikelilingi oleh informasi dan juga langsung gadget, jadi percepatan komunikasi mereka ketika mereka di dunia maya dan dunia nyata tuh beda Miss. Iya, betul. Iya kan? Betul. Kalau misalnya di HP gitu, nanggepin apa tuh, ngejelasin apa tuh, gitu. Betul. Tapi coba kalau ditanya, ayo anak-anak siapa yang tahu ini, diem semua. Exactly, iya. Gitu kan? They are more active virtually. Nah. Ya, jadi betul sekali Miss Dwi, karena relate ke Gen Z tersebut ya. Mereka ketika bertemu di dunia maya atau secara virtual itu akan menjadi sangat aktif dan komunikatif gitu ya. Ketika bertemu secara langsung atau face to face akan diam 1000 bahasa. Walaupun tidak semua, ini tidak mengeneralisasi ya, tetapi some of them. Some of berarti kan hanya beberapa saja yang seperti itu. Tapi ya itu. Dan kira-kira itu kenapa penyebabnya? Nah itu Miss, coba mungkin kita langsung tanya sama ininya gitu. Kalau ada situasi yang tadi gitu, kenapa sih, apa sih hambatannya atau apa sih yang kalian rasain kok kalau saat di virtual asik aja, ngalir aja, tapi kalau pas lagi ketemu langsung gitu kok kayak ngolek gitu. Kenapa itu kira-kira? Coba misalnya dari Kak Luffy dulu. Kalau saya pribadi gini Miss, kan kalau misalkan ngechat gitu kan Miss, kita chatan di WhatsApp contohnya. Nah, ketika kita chatan tuh dosen ataupun lawan bicara tuh gak akan berekspresi kita. Jadi ketika sometimes kita bingung, kita kayak harus tenang dulu nih, langsung searching gitu lah Miss. Jadi kalau misalnya ditanya, it's a bit easy because of technology. Jadi kita nggak perlu mikir dulu, dan lebihnya itu nggak bisa dilihat ekspresinya Miss. Kalau misalkan kita misalkan tersinggung, kita nggak perlu lama nyari balasan untuk maaf ya gitu loh Miss. Itu sih paling intinya kena. mungkin poinnya adalah tidak perlu berbahasa basi. Itu bukan sih? Itu mungkin agak the point.
Iya. Kemudian kalau kakak Farid gimana kira-kira? Oke, kalau saya sendiri kan dari kecilnya kan emang introvert. Udah gitu ditambah juga keluarga, ya orang tua pas kecil kurang harmonis aja. Jadi emang dari kecil saya itu jarang ngomong. Ditambah lagi saya cadel R ya. Jadi dari kecil tuh sering diolok-olok entah sama teman sama siapa gitu. Jadi itu bikin saya makin malu gitu, makin gak mau buat ngomong langsung. Jadi pas datangnya teknologi entah kenapa bener-bener membantu saya buat komunikasi gitu, karena mereka nggak dengar kan suara R saya gitu. Iya. Ditambah lagi gimana juga ya, karena emang nggak biasa ngomong aja sih mungkin dari awalnya. Cuman ya gitu udah ada development, udah berkembang, jadi ya. Tapi lain dulu lain sekarang ya, gitu kan Sekarang udah lebih berani gitu berbicara ya. di depan publik. Oke, wah kayaknya nggak terasa nih Miss, waktunya udah berlalu sangat cepat gitu ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman podcast hari ini gitu ya? Jadi tadi teman-teman udah banyak banget dapat insight-insight gitu ya terkait public speaking, terkait dengan Gen Z dan juga experience dan juga ada obstacles and how to overcome-nya. Jadi teman-teman bisa banget gitu ya, kalau misalnya mau ada pertanyaan juga boleh gitu. Nanti siapa tahu kita bisa bikin part 2-nya gitu ya, dengan bisa materi menyambung dari ini. Kalau ini menarik banget gitu ya teman-teman, oh aku relate banget, boleh juga komen, Miss aku relate gitu, boleh banget gitu ya. Nah mungkin sebelum kita tutup boleh kali ya kita minta closing statement dari Miss Susi gitu untuk teman-teman sobat muda LP3I dimanapun berada. Oke, baik teman-teman. Jadi intinya terkait ke public speaking ini ya, jangan takut untuk berbicara di depan umum, karena segala sesuatu itu butuh proses, dan jangan takut terjatuh ketika kita berproses. Itu saja. Wih, quotes. Jangan lupa diketik di share di WA story ya kan gitu. Kalau Gen Z gak boleh lihat quotes bagus dikit. Oh gitu, ya kan? Iya. Gitu. Aku tahu ya. Jadi silahkan kalian yang mau dicatat-catat gitu boleh banget. Anyway, thank you banget Miss Susi sudah sharing dengan sobat muda LP3I Depok hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Thank you juga buat Kak Luffy dan Kak Farid yang udah menemani pembahasan kita pada hari ini. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya podcast hari ini. Nanti kalau misalnya mau part 2 komen aja, nanti dibikinin buat teman-teman semuanya. Khusus ya kan. Okay, thank you so much. I'm so sorry if there is any mistake for us. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.